Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa kawasan pantai utara Jawa terancam fenomena kenaikan permukaan laut dan penurunan permukaan tanah akibat erosi hingga abrasi. Akibatnya kawasan Pantura berpotensi mengalami kerugian ekonomi akibat banjir rob. Di kawasan utara Jakarta saja menurutnya akan mengalami kerugian 2,1 triliun per tahun dan berpotensi naik menjadi 10 triliun rupiah dalam 10 tahun mendatang. Potensi kerugian itu menurutnya akan membesar karena sebetulnya banyak aset ekonomi negara di kawasan pantai utara Jakarta. Di daerah itu juga ada 70 kawasan industri, 5 kawasan ekonomi khusus, 28 kawasan peruntukan industri, 5 wilayah pusat pertumbuhan industri yang berpotensi terendam banjir. Apalagi wilayah itu juga menjadi jalur logistik nasional. Bank Dunia memperkirakan ekonomi Indonesia 2024 mendatang akan lebih lemah. Indonesia tidak akan lagi tumbuh di atas 5% seperti yang sebelumnya. Berdasarkan laporan Bank Dunia terbaru, pertumbuhan ekonomi akan turun menjadi 4,9%, lebih rendah dari perkiraan 2023 sebesar 5% dan realisasi 2022 sebesar 5,3%. Ada sederet faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Antara lain situasi global seperti meningkatnya konflik di Timur Tengah dan gangguan pasar komoditas terkait tekanan keuangan di tengah meningkatnya utang dan tingginya biaya pinjaman, inflasi yang terus-menerus, aktivitas di China yang lebih lemah dari perkiraan, fragmentasi perdagangan, dan perubahan iklim. Meski demikian, fakta yang dikeluarkan Bank Dunia tersebut menyebutkan ekonomi tanah air lebih kuat dari negara besar lainnya seperti Amerika Serikat, China, Jepang, dan kawasan Eropa. Ekonomi Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan Amerika Serikat yang cuma tumbuh 1,6%, kemudian kawasan Uni Eropa 0,7%, Jepang 0,9%. China hanya mampu tumbuh 4,5% atau lebih rendah dari 2023 yang sebesar 5,2%. Presiden Joko Widodo bertemu dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. di Istana Malacanang, Manila, Filipina. Ada beberapa kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan tersebut. Yang pertama, dari bidang politik dan keamanan, di mana kedua negara sepakat memperkuat kerjasama perbatasan dengan mendorong percepatan revisi perjanjian patroli perbatasan, perjanjian lintas batas, serta penguatan kerjasama pertahanan termasuk alutsista. Kedua, mengenai kerjasama ekonomi dan perdagangan, Jokowi dan Marcos sepakat untuk membuka akses pasar hingga jaminan ekspor kopi asal Indonesia. Jokowi juga mengapresiasi kepercayaan Filipina kepada BUMN Indonesia dalam membangun infrastruktur di Filipina, termasuk groundbreaking proyek kereta api komuter utara selatan. Kedua kepala negara juga sepakat mengenai penguatan dan sentralitas ASEAN untuk menjaga kedamaian, stabilitas, dan kemakmuran. Bos Boeing akhirnya mengakui kesalahan dan akan bertanggung jawab dalam insiden lepasnya jendela pesawat Alaska Airlines yang hampir membawa bencana pada Jumat lalu. CEO Boeing Dave Calhoun bersumpah bakal melakukan transparansi penuh dalam proses investigasi. Calhoun berkomitmen untuk bekerja sama dengan Dewan Keselamatan Transportasi Nasional yang sedang menyelidiki insiden tersebut. Regulator Amerika Serikat dengan Federal Aviation Administration atau FAA telah mengeluarkan arahan larang terbang bagi 171 pesawat 737 MAX 9 dengan konfigurasi yang sama dengan jet Alaska Airlines. Panel yang terkena dampak yaitu penutup pintu digunakan untuk mengisi pintu keluar darurat yang tidak diperlukan di pesawat. Penyelidik NTSB menyatakan bahwa bagian tersebut tidak ditempel dengan benar. Sementara FAA mengatakan pihaknya masih bekerja sama dengan Boeing untuk menyelesaikan inspeksi rinci untuk pesawat yang dilarang terbang. Bank Dunia baru saja mengeluarkan laporan terbaru mengenai prospek ekonomi pada 2024.
Hasilnya menunjukkan bahwa situasi dunia lebih seram dengan pertumbuhan ekonomi hanya di level 2,4% dan bahkan menjadi yang terburuk dalam 30 tahun terakhir. Perlambatan ekonomi sudah terjadi selama 3 tahun berturut-turut setelah pada 2021 tembus 6,2% pasca pandemi COVID-19. Kemudian turun menjadi 3% pada 2022 dan diperkirakan hanya tumbuh 2,6% pada tahun lalu. Meski perekonomian global tangguh dalam hadapi resiko resesi pada tahun lalu, Bank Dunia melihat ketegangan geopolitik menghadirkan tantangan dalam jangka pendek sehingga perekonomian akan tumbuh lebih lambat pada tahun 2024-2025 dibandingkan dekade sebelumnya. Prospek jangka menengah bagi banyak negara berkembang juga dinilai makin suram di tengah melambatnya pertumbuhan di sebagian negara besar, lesunya perdagangan global, dan kondisi keuangan yang paling ketat dalam beberapa dekade.